warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Kata kelas, saya pertemukan kata kelas ini siapa? Baik, saya persilakan kepada Ananda Hanif. Sama-sama membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, siapa yang hadir? Hujan, Ibu. Oke. Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari materi apa? Tentang planet. Oke. Ada berapa jenis-jenis planet? 8, Ibu. Coba sebutkan. 7. 8. Siapa saudara Ananda Hamdatanima? Merkurius, Oke, Merkurius, Venus. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Oke. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan Hewan. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini siswa dapat mengetahui jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan generatif. Yang kedua, siswa dapat mengetahui perbedaan antara hewan ovipar, vivipar, dan ovovivipar serta memberikan contoh masing-masing dengan benar. Oke, perkembangbiakan hewan secara generatif dan vegetatif. Perkembangan biakan hewan secara generatif yaitu perkembangbiakan secara kawin yang terjadi pembuahan yaitu peluburan sel kelamin jantan atau sperma dengan sel kelamin betina atau ovum sel telur. Individu yang dihasilkan memiliki sifat perpaduan dari kedua bentuknya. Jenis-jenis perkembangbiakan secara generatif yaitu ovipar yaitu bertelur, vivipar yaitu melahirkan, ovovivipar yaitu Bertelur dan melahirkan. Oke. Ovipar yaitu bertelur. Siapa yang bisa membacanya? Mana, Ibu? Ini tentang ovipar. Saya, Yaitu Bu. bertelur. Oke, Ananda Sufiani. Ovipar yaitu bertelur. Sel telur ovum yang dihasilkan oleh hewan betina akan dibuahi oleh sperma yang dihasilkan oleh hewan jantan. Proses pembuahan ovum oleh sperma dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama pembuahan internal, yaitu pembuahan terjadi pada tubuh induk betina, contohnya seperti ayam dan bebek. Dua, pembuahan eksternal, yaitu pembuahan terjadi di luar tubuh induk betina seperti ikan dan katak. Oke. Ovipar itu adalah bertelur. Siapa yang bisa memberikan contoh tentang hewan yang bertelur? Ayam, Apalagi? bebek, itik, Itik, apalagi? buaya, Buaya, ikan, dan lele. Itu adalah contoh tentang hewan perkembangbiakan secara ovipar, yaitu bertelur. Ini adalah contoh hewan ovipar, yaitu ada ular, kura-kura, semut, ikan, buaya, dan bebek. Selanjutnya adalah hewan vivipar. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu memiliki daun telinga. Siapa yang tahu hewan vivipar itu
Oke. Oke, selanjutnya yaitu ovovivipar, yaitu hewan yang bertelur dan melahirkan. Coba Ananda yang bisa membaca. Oke, Suryani. Ovipar atau bertelur melahirkan. 1. Pembuahan terjadi di dalam tubuh hewan betina. Setelah pembuahan terbentuklah telur. Zigot tumbuh menjadi embrio di dalam telur tersebut. Makanan zigot adalah cadangan makanan di dalam telur. Oke, Ananda sekalian, siapa yang bisa menyebutkan contoh hewan vivipar, yaitu hewan yang melahirkan dan telur? Oke, silahkan Ananda Astia Masani. Contohnya hewan ovovivipar. Contohnya yaitu ikan hiu, ikan pari, dan buaya. Oke, makasih. Selanjutnya yaitu perkembangbiakan secara generatif. Vegetatif. Oke, maaf. Perkembangbiakan hewan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan secara tidak alami dengan induknya. Contohnya itu anemone laut dan hidra. Siapa yang tahu itu hidra apa? Tidak tahu Ibu. Hidra itu kayak cacing laut atau parasit yang bisa dibagi, bisa membelah diri. Ini adalah contoh anemone laut yang bisa berkembang biak dengan bertumbuh pada induknya. Berkembang biak dengan induknya dengan cara memisah dari induknya. Yaitu selanjutnya adalah contoh perkembangan cara melekat pada induknya dengan melekat pada induknya. Setelah dewasa mereka akan berpisah dan menjadi hewan dewasa. Yang ketiga itu fragmentasi, yaitu perkembangbiakan pemisah dengan cara memutus diri. Contohnya yaitu seperti ini. Kan dia seharusnya menyendiri, tetapi dia akan membelah bagian menjadi 3 bagian. Seperti ini, dia akan membelah menjadi 3 dan bahkan menjadi bagian-bagian kecil.
vegetatif cepat dan sederhana, sedangkan generatif menghasilkan pertumbuhan yang lebih beragam. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangbiakan hewan, yang dimana perkembangbiakan hewan terdiri dari dua, yaitu vegetatif dan generatif. Generatif yaitu perkembangbiakan melalui pembuahan antara sel kelamin jantan dan betina seperti ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Mungkin ini adalah pertemuan, mungkin sampai sini pertemuan